Oke. Halo Kak. Halo. Aku mau tanya-tanya tentang pekerjaan sehari-hari kakaknya. Boleh. Boleh dikenalin dulu dari nama kakaknya sendiri sama agensinya dan posisinya kak. Oke. Halo, aku Baby. Aku sekarang kerja di Artek Advertising. Sekarang posisi aku senior account eksekutif. Pertanyaan pertama, proyek apa dan klien apa sih yang udah pernah kakak tangani selama jadi orang agensi atau iklan? Oke, aku tuh megang sekarang brand yang lagi aku handle, Le Mineral. Le Mineral aku pegang, terus aku kebanyakan megang Mayora, Kopiko Lucky Day, Kopiko 78. Terus pernah megang obat juga, Stimuno, Herbako. Semuanya kan gue sebutin, apa sebutin aja lah ya. Itu aja lah ya. Dari kakak nih, gimana sih pengalaman yang udah dijalanin dari pengalaman tadi mempengaruhi keterampilan sama pemahaman kakak nggak tentang profesi account eksekutif ini? Banget, apalagi gue dulu di angkatan gue pernah ada satu kuliah account handling. Itu tuh ngajarin kita gimana caranya jadi account eksekutif, dan ternyata itu berpengaruh banget dari cara penampilan gue, pemikiran gue, karena kan nanti tugas kita kan nangkap brief ya. Kalau kita agak nggak ngerti ngangong-ngangong, masalah banget buat internal gue. Terus selanjutnya, perannya seorang akun eksekutif di periklanan itu kayak gimana? Oke, peran akun eksekutif itu gue bahasanya kayak menjembatani antara account internal gue, kreatif gue dengan brand yang gue handle. Which mean biasanya kita nyebutnya klien. Ya kayak tadi misalnya klien akan ngasih brief, gue harus tahu dulu apa inti briefnya. Karena gue nggak mau jadi account eksekutif yang kayak cuma messenger doang gitu loh. Karena kan gue harus nge-brief kreatif gue kan, apa yang gue brief ya gue harus mengerti gitu loh. Itu misalnya hal basicnya sih, account eksekutif itu apa, kayak gitu sih contohnya. Terus tugas dan tanggung jawab seorang akun eksekutif di periklanan itu gimana? Banyak banget. Kayak misalnya gue sebutin contoh campaign, gue harus tahu campaign gue maintenance gue kayak apa, dari brief awal kliennya apa, objektifnya apa, sampai selesainya tuh sesuai nggak apa yang di brief sama klien. Terus internal gue gimana, gue harus ngejaga mood kreatif gue kan. Kita nggak bisa ya, maksudnya kita sebagai anak agensi tuh kita juga harus tahu situasi nih. Misalnya agensi gue kreatif gue lagi nggak mood, nggak mungkin dong gue tiba-tiba nge-brief gitu. Itu kan di kuliah kita nggak diajarin ya. Kayak kita mau brief ya nggak bisa, lo harus lihat sikonnya dulu, kreatif gue lagi mood apa enggak, kreatif gue ngerti apa enggak. Terus apa lagi ya, perduitan juga gue handle, kayak misalnya klien gue udah bayar apa belum, terus sesuai nggak budget red card dari agensi yang gue kasih ke klien oke apa enggak. Nah kita di Rilan tuh, itu kan juga harus pintar-pintar cara narik kliennya, cara klien mau bayar segala macem. Terus gue juga biasanya tugas gue juga menghubungin vendor tuh kayak orang ketiganya. Misalnya di agensi gue nggak punya tim DI itu yang buat gambar-gambar. Nah gue harus nyari tuh vendor itu. Kalau yang kurang-kurang berarti account juga bantu nyari. Sebenarnya itu tugasnya produser, cuman karena gue Artek itu, kalau nanti lu boleh cari ya, Artek itu kan agensi lokal ya. Jadi tuh di lokal tuh beda lah sama multi. Kalau multi tuh udah terstruktur deh, divisinya ini. Kalau di lokal ya kita bantu cari, misalnya saling bantu gitu. Terus keterampilan apa yang paling penting? Komunikasi, terus sering-sering update banget sih. Kayak misalnya gue kan ATL ya, gue harus ngeliat TV, iklan-iklan di TV itu yang update apa. Misalnya gue nggak mau ketinggalan nih, di sini iklan TV yang sekarang pakai treatmentnya kayak gini, atau nggak brand ini pakai artis ini gitu tuh. Gue harus tahu tuh, gue nggak boleh ketinggalan berita banget deh itu tuh, apalagi masalah berita tentang iklan-iklan. Betul. Terus mau tolong jelasin gimana caranya kakak gunain keterampilan itu sebagai akun eksekutif? Oke, tadi gue bilang komunikasi. Alhamdulillah gue di Artek tuh kerja sebenarnya udah hampir 6 tahun atau 7 tahun lah, gue lupa. Nah, alhamdulillah tuh gak ada komplain. Boleh pede dikit lah ya. Maksudnya orang-orang gak ada komplain ke gue. Berarti kan ini kayak, oke, berarti gue menjalankan tugas gue dengan baik dan benar. Gue berkomunikasi dengan internal gue dengan baik, berkomunikasi dengan klien-klien yang gue handle juga baik gitu.
Kalau misalnya tadi gue bilang komunikasi gue jelek, ya di luar sana tuh pekerjaan tuh sulit banget ya. Misalnya klien gue pasti akan ngomong ke account director gue kayak, gue mau ganti accountnya dong, accountnya nggak ngerti brief gue. Itu sering banget terjadi. Maksudnya makanya kenapa komunikasi itu penting, gimana gue cara ngomongnya, gimana gue menerima briefnya, itu penting banget di dunia gue. Berarti bisa ganti gitu ya, maksudnya Bisa, kalau kliennya nggak bisa. suka? Misalnya klien yang nggak suka, ada salah satu case-nya, tim sebelah gue di agensi gue, dia megang salah satu brand. Terus tiba-tiba kliennya curhat ke gue, Beb, gue nggak ngerti nih sama tim yang ini gitu, lu bisa handle nggak? Sampai kliennya direct langsung ke gue. Itu tuh sering banget kayak gitu, dan bisa terjadi, maksudnya nggak sering ya, maksudnya bisa terjadi kayak gitu, ya. bisa. Terus ada contoh situasi nggak sih Kak, atau masalah yang mungkin dihadapi sama seorang account eksekutif? Banyak banget. Deadline itu Deadline. masalah account. Kayak case-nya kemarin itu gue sama brand gue mau branding untuk Ramadan. Dia branding di OH, brandingan OH tuh kayak brandingan di luar, kayak billboard, bus, MRT, kayak KRL segala macem. Itu deadline-nya gila, gue ancur-ancuran. Karena ganti brief. Sedangkan deadline gue sebenarnya harusnya besok tayang. Itu udah ganti brief. Wah, itu gue harus hubungin vendor gue harus hubungin kreatif gue. Sampai waktu itu juga pernah nginep di kantor. Karena gue harus mastiin, account tuh harus mastiin materi gue udah bener apa belum. Itu tuh final check tuh di account. Kita nggak asal percaya misalnya kreatif kirim ke gue terus gue langsung kirim ke klien tuh enggak. Account tuh harus ngecekin lagi. Terus ada juga case-nya kayak misalnya gue materi billboard udah jadi, itu ada namanya proofprint itu kita harus ngecek ini layoutnya udah sesuai belum, gambarnya udah sesuai apa belum. Itu biasanya tuh orang billboardnya ngeprintin bawa ke kantor, kita ngecek bareng-bareng sama kreatif. Itu aja kadang masih suka ada yang salah. Contohnya kayak misalnya tulisannya sehat harusnya pakai titik, ini gue pakai koma, sedangkan itu udah tayang. Itu gue akan terus mikir, gila ini udah tayang, ganti billboard berapa ratus juta. Itu tuh kita harus mikir tuh gimana tuh solusinya. Dan akhirnya gue solusinya misalnya gue nelfon ke vendor gue kayak, ini ada revisual nggak? Revisual tuh pergantian materi tapi gratis, gue bisa masuk ke jatah itu nggak? Jadi kita nggak dikenain costnya gitu. Nah itu tuh kan tuh harus pinter, cepet gitu cari solusinya tuh kayak gitu. Kalau dari segi komunikasi ke timnya apa gimana? Awal-awal gue pas fresh graduate itu gue kerja di agensi digital, itu gue kayak kaget banget sih. Pertama gue kerja di agensi digital dan sekarang gue di ATL, itu jomplang banget. Digital kan anak-anaknya kalau zaman sekarang kan bilangnya Gen Z ya. Sedangkan atasan gue pada saat itu udah kayak senior banget. Gue bingung tuh, gue sampai nangis, sampai segala macam. Tapi gue akhirnya belajar kayak, oh lo harus ngomongnya tuh di bawah santai aja. Salah satu yang gue tangkap sebelum gue ngomong ke kreatif gue harus ngerti itu sih. Gue harus ngerti dulu yang tadi gue bilang, harus ngerti brief. Gue nggak mau jadi account messenger. Ya kadang kreatif juga ibaratnya lagi ngehe segala macam, itu ya gue gue fine aja. Misalnya lo lagi ngehe, ya gue juga bisa ngehe balik gitu. Maksudnya kita kan sama-sama setim ya, kita harus kerja yang baik gitu. Ya gitu sih komunikasinya. Lihat sikon sih. Kalau ngevaluasi atau nilai seberapa baiknya calon narasumbernya dalam berkomunikasi itu gimana? Contohnya gimana tuh maksudnya? Mungkin kayaknya cara nilai kliennya itu ternyata baik atau enggaknya itu agak sulit ya. Kalau nilai klien, biasanya kita ngeliat awal kenalan itu kita ngeliat dari briefnya. Misalnya dia briefnya proper, dia ngerti apa yang di brief, gue udah tahu, oh nih klien gue pintar nih. Tapi misalnya dia briefnya kurang, oh berarti kita harus sama-sama belajar nih. Gue harus ngasih tahu misalnya klien gue kekurangannya apa. Tapi kan susah ya, kita nggak mungkin dari ke klien kan. Biasanya kalau misalnya kayak gitu, misalnya gue agak nggak ngerti brief klien, gue akan telepon lagi, Mbak, tadi aku agak kurang paham maksudnya gini bukan. Jadi penyampaian kita nggak plok-ketiplok kayak, Mbak lu bego deh, nggak gitu dong. Maksudnya kita juga harus ngebelokinnya enak nih kayak, Mbak menurut aku yang kamu brief kayak gini bukan sih Mbak, sorry ya Mbak kalau salah boleh dikoreksi. Ya gitu loh, akun tuh pinter-pinter gimana ya, melesetin omongan kemana-mana gitu ya. Betul, kayak bajai deh. Terus gimana biasanya kalau klien itu ngelola waktu proyeknya mereka?
kalau teori kan mudah ya, tapi realitanya tidak. Yang kayak tadi gue bilang, Ramadan aja harus minggu tayang, itu ganti brief ya, sama-sama ngebantu sih. Maksudnya sama-sama ngebantuin klien kayak Mbak, kalau misalnya datanya segini, gue cuma bisanya ngasih materinya segini, sisanya gimana nih, harus komunikasiin lagi ke klien, karena klien bisa aja ngasih timeline gue tapi realitinya hancur lebur. Karena di dalam klien pun masih ada revisi, walaupun sebenarnya klien pasti udah gak akan ngasih timeline ke kita, dan dari timeline besarnya itu yang kita harus jagain. Nah itu tuh tugas account, harus jagain timeline kreatif gue, harus jagain timeline vendor gue, klien gue, art gue, segala macam itu ada. Terus pengalaman kakak waktu mimpin tim atau kolaborasi dari tim lain itu gimana? Seru banget, pala banyak banget nih. Nah itu gue kayak aduh, apalagi waktu itu kan di agensi gue senior semua ya. Gue harus diem dulu, gue harus ngedengerin dulu nih orangnya kayak gimana, nih orangnya gimana gitu. Kadang ribut tuh pasti, tapi ya kita profesional aja. Di saat itu ribut ya di luar kita fine-fine aja. Saran gue akan tuh harus pintar-pintar baca situasi. Itu sih, sopan santun, walaupun kayak senioritas tuh ya bukan senioritas, gimana ya, karena gue butuh dia. Account kan butuh tim kreatif, account butuh ini. Kalau misalnya gue tengil apa segala macam ya orang-orang kan malas sama gue. Makanya itu jadi nggak maksimal ya. Yes, mereka jadi kayak gue nya aja tengil. Terus caranya kakak buat motivasi tim buat nyampe tujuannya dengan tepat itu gimana? Bercandain aja sih kayak, yuk bisa yuk ntar naik gaji yuk gitu. Gue tuh tipikal yang kayak ya reality aja, kayak ya kita udah karyawan deh, mau apa sih lo gitu. Walaupun ya harusnya kan kayak yuk semangat itu pasti. Gue kayak yuk kita bisa yuk. Tapi kan ada kalanya kita jenuh ya, capek banget kayak gila ya revisi nggak kelar anjir, itu capek banget anjir lah revisi nggak kelar kayak ya udah bawa santai aja, terus kita ngopi deh ya. Kadang akan ada yang mengeluarkan uang sendiri untuk timnya ya itu kan kayak yaudah ngopi, lu apa lu makan gitu. Tapi ujung-ujungnya kayak ya pasti dikerjain ya, karena kita babu ya, baik lagi kita babu gitu sih. Terus peran sama lingkungan kerja kakak di agensi periklanan itu sendiri gimana? Peran lingkungan pertemanan mungkin atau alhamdulillah gue betah banget di kantor karena keluarganya banget sih. Walaupun di luar sana memang kalau kantor keluarga lu cabut deh gitu kan. Ya tapi gimana ya, gue udah punya anak. Kantor gue kalau di luar sana kan agensi kayak pulang malam apa segala macam. Di kantor gue enggak gitu. Mereka yang udah bener-bener senior, jadi semakin senior tuh mereka jadi tahu ngelola waktu tuh gimana. Itu tuh alhamdulillah sih oke. Tapi mungkin ada beberapa tim yang gue nggak serak karena kerjaannya bertolak belakang sama gue. Misalnya kayak gue udah nge-brief berkali-kali tapi lu nggak bisa. Biasanya itu gue akan ngadu sih, bukan ngadu ya, gue akan review internal kayak gue bisa nggak ya ngomong sama lu, gue agak kurang serk nih gitu. Gue biasanya orang kayak gitu, gue agak kurang serk nih, lu kenapa ya sama gue gitu. Karena kan kalau kita kerja sama orang yang nggak suka sama kita susah ya. Iya benar, susah banget itu. Makanya gue kayak lu ada apa sama gue, kalau misalnya mau nggak serk sama gue, apa kita mau rolling tim, lu mau ganti ke siapa, nah itu biasanya gue kayak gitu. Tapi alhamdulillah di tempat gue support banget sih. Apalagi kayak agensi gue ini yang tadi gue bilang gue bisa bulu tangkis. Nah itu kantor gue tuh yang nyediain, ayo karyawannya butuh apa, olahraga apa, bulu tangkis gratis, futsal gratis. Nah itu dunia kerja tuh penting tuh, maksudnya kayak kantor aware juga nih sama karyawan. Ada kan yang kayak Romusa yang nggak di dunia apa segala macam gitu, malas juga kan. Terus apa aja sih job desk seorang account eksekutif ini di tempat kerja kakak? Banget lagi. Pertama gue harus nyari brand, namanya NBD, New Business Development. Gue harus nyari brand untuk masuk agensi gue karena gue dikejar target billing. Per account tuh punya billingnya, misalnya billing gue targetnya 1 juta misalnya, target gue 1 juta, tapi brand yang gue handle cuma baru mengeluarkan uang 100.000. Dalam setahun ini gimana caranya gue untuk mengumpulkan 1 juta ini? Berarti kan gue harus narik brand-brand lain untuk masuk agensi gue. Gue perkenalkan diri gue bilang ya gue kenalin agensi gue lah, ini agensi saya bisa kayak gini pak, bla 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 bla. Itu salah satunya gue nyari brand. Terus gue orang pertama yang nerima brief pasti itu account. Gue harus review ke internal gue, ngasih tahu segala macam. Terus gue harus
punya hubungan baik ke vendor-vendor, itu gue harus ngejagain juga, terus ke klien juga segala macam. Peruangan juga account yang handle, kayak misalnya klien lu belum bayar tapi itu udah setahun yang lalu, wah itu ada konsekuensi gaji gue dong yang dipotong. Gak mau dong gue kayak gitu, berarti gue harus lebih kesananya. Yes, gue harus ada timeline nih. Pekerjaan udah selesai, gue tagih selama 3 bulan lu belum bayar gue, berarti gue harus perpanjang lagi nih, yang kayak gitu tuh. Semuanya deh dekoin account. Cara penanganan kakak sebagai account eksekutif ke klien itu gimana? Sebagai LO-nya mereka itu apa? Ke mereka ini gimana? Aduh, gue berusaha untuk bersifat friendly sih. Kebanyakan orang malah menjauhi klien, kayak udah nggak usah follow IG-nya. Ya itu gue nggak bisa. Gue harus kayak follow IG mereka. Gue harus tahu ketertarikan mereka di dunia nyata itu seperti apa. Misalnya kayak, oh ternyata hobi lu sama kayak gue. Jadi kan bisa jadi luar kerjaan gue bisa dong bahas hobi segala macam. Itu kenapa? Karena nge-build trust-nya ke gue. Kalau klien percaya sama gue, kayak alhamdulillah gue megang salah satu brand sampai 7 tahun karena kliennya keras sama gue. Gitu. Oh berarti itu berpengaruh sama kelanjutan banget, sama banget. agensi. Jadi itu kita nggak bikin kliennya kayak yaudahlah sama ini aja, gue malas sama orang baru, yaudahlah sama baby aja, baby udah paham. Itu lo bayar sampai 7 tahun itu. Berarti dari awal kakak datang Yes, di situ, dari awal gue keluar, dari awal gue lulus, gue di digital, gue megang itu brand, sampai gue resign, itu tuh gue kayak anjir, gue capek banget di digital, gue pulang ke pagi. Itu gue ngadu ke klien gue kayak, enggak, gue resign ya. Gila lu, enggak. Lu gue masukin ke agensi ini ya, yang sampai sekarang gue masuk. Itu karena klien gue. Saking dia trustnya ke gue. Ya gue alhamdulillah, bukannya sombong. Yeah. Tapi alhamdulillah, maksudnya ya itu gue kayak, oh berarti gue harus bikin trustnya, ngebangun trust dia ke gue gitu, bukan karena gue peres atau segala macam ya, karena ya itu berguna banget buat kerjaan ini. Betul. Sangat berguna. Terus kakak nih ngerancang plannya sebagai posisi kakak apa eksekutif ini gimana ngerancang plan dari klien? Oh, ngerancang plan gue ada yang namanya content plan. Jadi gue misalnya kayak gue udah brief ini, gue lihat timeline-nya, gue akan bikin tuh deck gue berarti nggak boleh melebihi dari bulan ini. Kalau bulan ini gue akan ada plan lain-lain tuh. Gue berteman banget dengan namanya laptop ya. Kakak tuh pasti kemana dengan laptop, karena kita nge-deck. Di sini bulan ini apa tugas gue, bulan depan gue apa nih, misalnya dari bulan depan gue brand gue kayaknya nggak ada apa-apa deh. Itu lagi gue nyari brand untuk masuk billing ke kantor gue. Itu akan berpengaruh dengan bonus gue. Kalau misalnya billing gue achieve, gue menerima bonus dong. Kalau misalnya billing gue nggak achieve, ya bye, gue nggak menerima bonus. Hanya kerja mencari pahala. Terus cara kakak ngebangun sama ngejaga hubungan kerja baik tadi berarti ya, kepercayaan. Betul, kepercayaan itu. Terus gimana caranya kakak buat ngatur dan mastiin semua materi yang dibutuhin sama klien itu nyampe ke tim kakak sendiri? Gue bikin list Google Slide atau Google Sheet itu, jadi gue share ke kreatif juga. Gue bilang kalau lo udah selesai, lo checklistin. Gue ngajarin kreatif juga, maksudnya jangan account semua. Kalau account semua kebelengar gue. Walaupun final checknya di account, tapi gue butuh bantuan kreatif gue. Gue share decknya ya, lo cek ya satu-satu mana yang belum. Tapi biasanya pasti akan gue sih yang nagih, kayak setiap pagi tuh pasti gue buka laptop, gue lihat list gue kayak ini belum nih. Oh tetap, walaupun ngasih tetap kakak yang ngecek terus. Nah di kantor gue ada namanya divisi traffic itu yang buat kayak sebelum gue ngomong kreatif, gue ngomong ke traffic gue, karena traffic gue yang akan ngecek jadwal kreatif gue hari ini ada ini nih, nggak bisa nih Beb ngerjainnya. Nah mereka si traffic ini nih yang ngatur deadline-nya. Misalnya dari klien gue, Mbak hari ini udah belum di share gitu, udah bisa belum di share, gue akan ngomong dulu ke traffic, Mas ini gimana tim kreatif gue ready nggak hari ini? Nggak bisa Beb, besok. Gue ngomong lagi ke klien. Pintar-pintar, Bos sorry banget Beb, ternyata masih di develop, masih ada revisi dari headnya, bla bla bla. Gak mungkin kamu bilang belum Mbak karena brandnya yang lain banyak. Ya kan bukannya pintar bohong, bukan. Gimana ya? Membelok-belokkan tadi itu aja. Membelok-belokkan itu aja. Terus gimana sih seorang account eksekutif itu memastikan bahwa proses billingnya itu berjalan dengan tepat? Serem. Yang tadi di kantor gue tiap 3 bulan kita ada WIP.
Jadi kayak kita meeting weekly in progress, sebenarnya weekly ya, tapi kita tiap 3 bulan. Misalnya kita kasih tahu ke CEO, brand gue billingnya kurang, misalnya bulan ini kita baru segini nih achieve persenannya, nextnya kita akan ada kegiatan-kegiatan ini, tapi misalnya yang tadi gue bilang, tapi ternyata next month gue nggak ada, gue mau cari brand lain gitu. Ya itu, gue harus ngeliatin tiap bulan pemasukan gue berapa. Kalau misalnya pemasukan gue kurang, ya gue harus nyari brand lagi. Ya walaupun nyari brand susah ya, susah banget. Gue kayak pernah juga nggak achieve, ya mau gimana, gue udah berusaha gitu. Berarti kalau nyari brand gitu ikut pitching gitu Yes, atau gimana? ikut pitching. Nah itu gunanya punya banyak teman. Kayak gue akan buka LinkedIn, gue akan follow perusahaan-perusahaan, brand-brand segala macam. Misalnya kayak ada event-event brand-brand kecantikan atau brand-brand apa, gue akan datang, gue akan kasih kartu nama gue kayak, hai mbak, di sini ada brand marketingnya nggak gitu. Gue akan door to door. Boleh minta nomor teleponnya, kami dari agensi gini segala macam gitu. Atau dari teman ke teman, kayak teman gue kayak, lu ada brand apa mau dong gue gitu. Atau nggak brand teman gue ternyata kerja di brand, ya gue akan pepet terus itu temen gue, pakai dong agensi gue segala macam gitu. Kalau misalkan yang kayak tadi kakak dari teman itu berarti teman agensi lain atau gimana? Teman agensi lain misalnya, lo ada brand apa sih, lo lagi pitching apa, gue korek aja gitu. Lo lagi pitching apa sih gitu, misalnya kayak gue lagi pitching ini, ya gue akan cari di Google atau gue akan tanya ke internal gue, ada yang pernah berhubungan sama brand ini nggak gitu. Mau dong nomornya gitu, kenapa nih mau pitching, gue mau masuk gitu. Terus caranya kakak ngelola sama koordinasi dengan departemen lain itu gimana? Cara ngelola pembawaan dirinya tuh penting, tadi gue bilang. Gue kasih contohnya aja, lu tau pick me gak sih? Ya. Ada salah satu karyawan misalnya ya, dia nih pick me nih, orang-orang kan akan intil ya. Lu ngomongin apa sih, orang lagi ngomongin kerjaan kok baliknya kalau. Nah itu gue kayak, oh dia pick me ya, gue berarti orang-orang tuh bisa langsung, agensi tuh mulut-mulut tuh jahat ya, langsung ini orangnya nggak jelas nih pick me, wah itu bakal jadi omongan. Makanya gue kayak, oh gue harus pintar baca situasi. Misalnya, nah ini di ghost nih, yang gosip nih, gue harus baik nih ke dia. Ya itu gue jadi kayak dibilang muka dua, itu emang muka dua ya, tapi muka dua gue buat positif way gitu, bukan kayak gue ngomongin dia di belakang, enggak. Maksudnya muka dua gue kayak, dia orangnya sukanya kayak gini ya, gue akan beginiin. Jatuhnya kayak diemong ya, bukan diemong ya ibaratnya kayak diemong lah. Account kan harus ngomong internal gue ya. Terus kayak misalnya gue harus ke finance, pendekatan gue berbeda, ke kreatif pendekatan gue berbeda, ke tim digital pendekatan gue berbeda. Ya gue lihat backgroundnya dia umurnya berapa, kesukaannya apa. Makanya gue kayak SKSD banget ya, gue orangnya bagi IG lu dong, gue follow dong, bla gitu. Bukannya kayak gue di luar sana kayak lewat aja, enggak. Kayak kita harus nyapa lah, kayak itu penting tuh dunia agensi. Lo ketika lu diem banget ya lo akan mati lo. Di internal lu jelek akan nyebar. Karena tau juga sih dari sini itu lagi ini, itu lagi ini. Bisa jadi nggak mau kerja sama betul, gitu ya Kak? Betul. Harus nice semua. Berarti yang ngelihat sifat orang masing-masing juga gitu ya Kak? Betul. Terus kerjasamanya antar departemen atau divisi yang terkait iklan dari klien itu gimana? Kadang baik, kadang bergejolak, kadang ngotot-ngototan, tapi GN-nya juga ya lancar-lancar aja, karena kita tahu kita bekerja dengan brand yang sama, ya kita juga nggak mau kita berputar-putar berantem di internal kita doang, karena kan kita dibayar, balik lagi kita dibayar jasanya, ya kita harus sesuai dengan apa yang diingin klien, walaupun kita di belakang gondok-gondokan berantem segala macam, tapi ya balik lagi kita profesional. Tapi mungkin bagi orang-orang yang kayak fresh graduate kayak gue waktu itu, kayak gue kayak anjir, gue ibarat katanya gue ditai-taiin, binatang keluar semua. Walaupun kayak di agensi tuh emang kayak gitu, tapi kan gue anak baru kayak ya, gue masih ngambil hati. Iya, gue baperan gitu banget nih gitu, kayak oh ternyata gue harus kerja di agensi, hati gue harus gue bawa ke rumah deh, gue nggak bisa nih work ini. Karena pada saat abis kelar marah-marah kayak makan yuk gitu, kayak anjing lo abis marah-marahin gue gitu. Ya ternyata memang kayak gitu, kita gondok-gondokannya tujuannya buat ya itu kerjaannya selesai. Ya kayak gitu sih.
Terus batas kewenangan kakak nih sebagai account eksekutif di antar divisinya itu gimana? Contohnya gue kayak batas salah satu divisi kreatif ya, misalnya gue nge-brief nih, tolong dong bikinin Kevi visual. Brief gue adalah ada gunung, ada laut, ada kapal contohnya ya. Terus oke, gue akan bikin ini, warnanya ini ya dari kreatif. Kayaknya bagusan warna hijau deh. Nah, gue nggak bisa tuh. Oh, Karena itu udah konsep ranahnya kreatif, mereka. ranahnya kreatif. Gue gak bisa tuh, karena kan gue hanya brief aja. Kecuali ada dari brief klien gue, tolong hindari warna merah. Itu wajib gue ngomong. Karena itu dari briefnya. Yes. Tapi kalau misalnya need creative advice sesuai kreatif mau bikin apa, ya udah. Gue nggak bisa kayak, tapi kayak gunungnya harus 4 deh gitu. Nah itu ya sesuai ranah kreatif gue kan punya pemikiran berbeda ya. Ya gue nggak bisa masuk ke situ. Itu salah satu contohnya. Itu kok kreatif. Terus kalau misalnya kayak ke finance, gue nggak mungkin nih kayak emang budget yang dikasih vendor ada berapa sih segala macam, bla bla bla. Coba dong buka duit-duitannya kita. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Karena finance punya perhitungan sendiri. Yang nggak mungkin gue masuk ke ranah finance untuk berhitung-hitung masalah duit per duit-duitan itu. Terus terakhir, Apa tuh? apa persyaratan keahlian minimal kalau mau menyandang jabatan account eksekutif? Jangan bego maksudnya gini, lu boleh berteman kemana-mana tuh boleh banget, tapi di lingkungan ini lu ambil positifnya, lingkungan yang positifnya lu ambil positifnya. Maksudnya jangan bego, balik lagi ke dunia nyata, klien lo akan enak ketika lu akan bertanya-tanya terus, ini maksudnya apa sih gitu. Kecuali lu banyak wawasan, malah klien dapat inputan yang baru yang mereka nggak paham misalnya sebelumnya, itu mereka akan happy banget. Basicnya itu sih, lu harus gampang ngertiin apa yang dimaksud sama orang lain, apa yang dipengenin sama orang lain. Gak usah ke klien deh, misalnya lu mau belajar jadi account, ya lu berteman nih, kayak temen gue lagi butuh ini deh, itu kan lu bisa nalar tuh, ya temen gue lagi sedih deh, lu kenapa gitu, ada yang bisa bantu. Nah itu tuh dari basic gitu sih. Dan jangan mageran, harus punya teman yang banyak. Kayak dulu gue di kampus gue ikut komik, masih ada nggak tuh komik? Masih. Oh my god, dulu gue umasnya, tapi di komik gue jalan, di pelajaran gue jalan gitu. Boleh sombong sedikit ya? Boleh. Sedikit. Ketika gue menjabat jadi humas komik, gue dapet semester berapa IPK gue 4. Itu gue jadi contoh sama Mas Edo kok nggak salah. Pak Edo, masih ada sih? Masih ada. Mas Edo. Kayak ini nih, dulu tuh angkatan gue tuh malas ikut organisasi karena kayak fokusnya ke pelajaran gitu. Nah gue mungkin kasih contoh kayak, ya lu bisa bersosialisasi tapi pelajaran gak lu lupain. Maksudnya itu tuh basicnya, kan tuh harus pintar nih bagi waktu. Ketika waktu gue untuk ini ya gue akan fokus ke sini, tapi gue bisa ke sini, multitasking. Nah itu aja sih. Cukup segitu aja kak. Cukup Terima ya, kasih. alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya.